Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita bisa hadir bergabung dalam acara video conference yang akan nanti dibawakan oleh rekan saya, yaitu Ibu Hajah Lia Rohmasari sebagai presenter dan Bapak Sri Prihantoro sebagai moderator. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad yang selalu konsisten menegakkan ajaran kita, yaitu ajaran Islam. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami memperkenalkan tim kami, yaitu Ibu Hajah Lia Rohmasari sebagai presenter. Beliau adalah guru TIK di SMK Negeri 1 Cirebon. Kemudian sebagai moderator adalah Bapak Sri Prihantoro. Beliau adalah guru BK di SMK Negeri 1 Cirebon. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan kepada moderator untuk memandu acara video conference ini. Silakan Bapak Prihantoro. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li wa yassir amri lisna yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu presenter, Ibu Hajah Lia Mkom. Yang saya hormati Ibu host, Ibu Hajah Nur Laila beserta siswa-siswi SMKN 1 Cirebon yang sudah bergabung di room ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini meskipun dengan kondisi yang mendung dan gerimis kita masih dapat dipertemukan dalam acara Zoom meeting ini. Pada kesempatan kali ini tema yang akan disampaikan oleh narasumber adalah mengetahui posisi seseorang via HP Android. Jadi dalam hal ini adalah optimalisasi fasilitas GPS yang sudah ada di dalam Android masing-masing dengan sistem tracking gitu ya Bu Lia ya? Ya betul sekali ya Pak, ya, betul. Ya, itu. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kegiatan kali ini akan kita bagi ke dalam dua sesi. Yang pertama adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh Bu Hajah Lia Mkom, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Dan untuk sesi pemaparan mungkin butuh waktu berapa lama Bu Hajah? 15 menit aja. 15 menit, oke. 15 menit. Paling lamanya 20. Oke, ya. Rentang waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Hajah Lia untuk menyampaikan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Sri sudah diberi kesempatan. Mohon Ibu kami. Teman-teman ini juga Bu Hajah ini keren. Terima kasih yang sudah menghadiri Pikon hari ini, termasuk siswa-siswa saya juga nih. Karena termasuknya sekarang tuh jam 9 tuh jam jadwal PJJ sebenarnya. Jadi materinya saya kaitkan juga dengan pelajaran saya untuk kelas 12 gitu. Tapi nggak terlalu mendetail sekali ke TK. Baik, ini pertama saya akan buka intinya PowerPoint. Nah ini. Baik, ini ada suara-suara apa ya?
seseorang HP Android. Nah, itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi HP kita itu punya fasilitas untuk mendeteksi keberadaan orang lain, ini baik melalui aplikasi ataupun non aplikasi gitu ya. Nah ini saya buka. Nah jadi yang dimaksud deteksi kita namakan sistem tracking. Nah, artinya suatu teknologi yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberadaan posisi dari objek GPS tersebut berdasarkan titik koordinat latitude dan longitude. Nah ini tidak hanya orang yang bisa dicari, bisa juga misalnya kendaraan motor. Nah tapi untuk kali ini kita fokuskan aja mengetahui letak HP itu ada di mana ya. Dengan catatan orang yang akan kita itu megang HP gitu loh ya. Kalau misalnya orang yang kita tuju nggak pegang HP ya sama aja nggak bisa ya, namanya telepati gitu ya. Nah kemudian aplikasi apa sih pencari lokasi HP? Nah itu aplikasi pertama ada phone tracker by number. Nah ini kemudian ada locator yang ada pelacak keluarga yang live 360. Nanti yang akan kita bahas ya, pelacak keluarga. Nah, kemudian kontak, iSharing, lagi Google Find My Device. Nah, Google Find ini fungsinya kalau misalnya HP kita hilang, nah itu bisa ditemukan. Nah, tapi belum tentu kembali loh, baru bisa ditemukan gitu ya. Nah, tapi fasilitas Google Find My Device ini ada fasilitas untuk mengunci HP. Jadi orang yang yang pegang HP kita tuh tidak bisa kotak-kotak gitu ya. Itu bisa dikunci dari Google Find My Device. Yang terakhir ada juga namanya Glimpse, ya itu ya. Nah, ini yang paling mudah itu yang nomor 3 itu ya. Jadi semua orang insya Allah bisa. Ini yang bertiga itu yang live ya. Nah, ini contoh kalau aplikasi live ini udah dijalankan seperti ini. Nah, ini posisi kita di mana, kemudian ada posisi teman kita, ini ada lokasinya di mana gitu. Nah, misal dalam satu keluarga itu ada ayah, ibu ya, kemudian ada anak. Nah, itu nanti di peta itu muncul semua. Misalnya si ayah ada di Cirebon, ibunya di Cirebon, anaknya lagi kuliah di Bogor misalnya. Ada gambar-gambarnya di sini muncul semua. Nah, kemudian kalau misalnya kita akan mendeteksi anak kita ada di mana ya? Oh, di perjalanan. Nah, itu nanti ada di sini dalam perjalanan dia maju gitu. Jadi dalam perjalanan itu aplikasi ini sangat bagus ya. Nah, aplikasi ini pernah saya pakai waktu berangkat ke Tanah Suci itu mendeteksi teman-teman ada di mana karena di sana itu sangat rentan ini tersesat gitu ya. Nah, bayangin di negeri orang tersesat gitu. Nah, sebagai penanggung jawab rombongan itu mewajibkan si anggotanya itu megang HP yang sudah terinstall ini aplikasi ini. Jadi si ketua rombongan tahu, oh Bapak A ada di daerah apa, Bapak B di mana gitu. Jadi insya Allah tersesat gitu ya. Itu salah satunya gitu. Nah, itu, begitu aja singkatnya. Nanti kita ajukan sesi tanya bertanya. Nah, sebelumnya saya putar dulu video. Ini bagaimana cara menginstal 300 ini ya, yang live family ini. Mari kita saksikan waktunya hanya 2 menit. Ya, makanya lagi.
Jadi ini dari Google Play ya. Ada nasi goreng. Bapak tuh jadi lagi baru gitu jangan. Saya kayak kasih 500 lagi, Pak. Apa? Nasi goreng. Ini lagi video call. Halo, Bu. Nah ini posisinya kita bisa lihat kalau orang sedang di jalan juga ini posisinya nanti fotonya berjalan gitu. Nah seperti ini mungkin akan kita tuju ada di perjalanan ini, jadi kita bisa mendeteksi dia sedang maju gitu. Makanya bergeser terus. Tapi kalau misalnya dia diam, itu fotonya juga diam gitu. Barangkali lagi belajar atau tidur misalnya, itu diam fotonya. Ini maju karena lagi di perjalanan ini. Nah, mungkin itu video singkatnya. Jadi kalau kita mau menginstal aplikasi 360 itu, di setiap HP di keluarga kita itu harus semuanya diinstal aplikasi yang sama dulu ya. Aplikasi 360. Nah, baru kita nyambung semua gitu ya. Jadi harus semuanya ada aplikasinya, tapi aplikasinya ringan kok. Nah, jadi ini untuk berjaga-jaga seperti itu bisa ya. Kalau sih bisa juga pakai Google Map gitu, tapi enggak real time seperti yang di aplikasi 360 ini. Jadi setelah saya mencoba dari beberapa itu ternyata cocoknya di sini. Ini yang paling bagus dan paling banyak digunakan gitu. Karena sangat mudah gitu. Jadi kalau yang pakai Google Map dan sebagainya itu gitu ya. Gitu ya. Nah, itu. Nah, mungkin itu saja Pak Moderator, saya enggak banyak-banyak menjelaskan ya, prakteknya seperti itu. Maklum saya orang praktisi ini jadi hanya menjelaskan fungsinya, nah kemudian cara instalasinya.
Nanti selebihnya mungkin insya Allah kita tanya jawab aja. Mangga saya kembalikan lagi pada moderator. Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Hajalia untuk paparannya. Kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada yang akan bertanya, silakan hand atau mengetikkan di dalam kolom chat, dipersilahkan. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari peserta, mungkin menambahkan ya Bu ya. Jadi Ya. Untuk aplikasi ini itu Android-nya itu harus sistem yang berapa Bu? Apakah ada syarat minimalnya Android berapa atau untuk ini? Oh, Atau bebas gaya gitu? bebas sebenarnya Android yang lama sudah bisa ini karena kita berbasis gitu. Jadi masih bisa gitu ya. Ya masih bisa. Kemudian sebenarnya versi tidak begitu menentukan karena ada juga yang GPS yang di mobil-mobil itu GPS tracker itu kita kan tidak pakai Android juga ya. Ada yang lewat SMS atau dan sebagainya gitu ya. Ya. Iya. Baik Ibu, ini ada pertanyaan dari Haji Jin Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ cara pakai aplikasi semua ya Bu. Jika tidak menggunakan aplikasi, apakah ada cara lain Bu untuk melacaknya? Aplikasi tetap pakai ya Haji Jin ya. Ya Ibu jawab dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pakai aplikasi tetap ya pakai, walaupun pakai kita Google Map misalnya. Google Map kan termasuknya aplikasi juga ya. Itu tetap pakai gitu ya. Tapi ini kalau untuk apa namanya tetap kita pakai Google Map pun harus meminta izin yang bersangkutan. Jadi misalnya kita mau saya nih mau mengetahui letak posisinya Bu Hajah Nurlela ada di mana karena ini apa namanya sohib gitu, pingin tahu gitu ya misalnya ya. Nah itu kita tetap pakai Google Map juga harus ada izinnya dulu dari yang bersangkutan. Jadi ada pertanyaan nanti kalau kita ingin mengetahui itu ada apakah apa di ini apa mengetahui letaknya ada yes no ada seperti itu ya. Jadi tidak langsung gitu ya. Tapi kalau ada masalah yang rumit, ini anak-anak biasanya nanya gini, Bu bisa nggak kalau misalnya yang kita tuju itu jangan tahu kalau kita lagi melacak gitu ya, gitu. Misalnya lagi jatuh cintrong nih punya pacar misalnya, pengen tahu pacarnya di mana, tapi jangan tahu kalau misalnya saya lagi detek, nah itu urusannya beda lagi ya. Tapi emang ada caranya. Tapi ya kalau misalnya dijelaskan tuh takutnya jadi apa namanya jadi salah ya, jadi mengajarkan yang nggak betul. Tapi emang kembali ke dirinya. Itu lewat WA itu sebenarnya bisa itu ya, lewat WA kita bisa melacak orang tuh ada di mana bisa gitu ya. Itu sementara begitu dulu ya Haji Jin. Jadi tetap pakai ya aplikasi ya. Ya, baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya ini ada pertanyaan yang sama dari Roni Saputra dengan Dimas Andiansyah. Jadi apakah aplikasi ini menggunakan akun, Bu? Oh ya, jelas ya. Jadi kita menggunakan akun semua yang untuk 360 Live ini pakai akun masing-masing itu ya. Jadi kita kalau misalnya Erdito mau tahu ada di mana gitu ya, harus
Jadi kalau misalnya pada saat kita mau tahu gitu ya, misalnya Nopan pengen tahu adiknya ada di mana gitu. Nah, ternyata adiknya tuh kehabisan baterai ya gitu ya. Mungkin ya, jadi HP-nya dimatikan. Nah, kalau HP-nya dimatikan, posisinya adalah posisi yang terakhir yang kelihatan. Jadi sebelum HP itu mati. Kalau posisinya tadinya adiknya ada di sekolah, nah kemudian di perjalanan mati nih HP-nya ya, adiknya Nopan ya. Itu yang terdetek adalah yang terakhir. Jadi yang sebelum pulang gitu. Jadi yang ada di sekolah itu. Seperti itu ya. Jadi emang HP Ya, harus posisi dalam terakhir. keadaan hidup supaya dia bisa menangkap sinyal gitu. Dan itu harus kerjasama. Jadi jangan sampai misalnya dalam satu keluarga itu ada yang anaknya rada bandel, ini mah dimatikan aja lah biar gak ketahuan sama orang tuanya. Nah itu masalah lain ya. Tapi sebaiknya seperti itu. Sebaiknya orang tua itu nanti anak-anaknya tuh biar diinstal 360 ini semua aja gitu. Biarpun anaknya tidak tahu nggak apa-apa. Jadi kita tahu di mana mereka itu gitu. Seperti Oke. itu mungkin ya. Jadi harus aktif ya Bu ya, Iya, dalam keadaan ya, aktif ya. HP-nya seperti itu ya. Iya. Ya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Ibu dari Erdito Nausa Adam. Ini untuk pertanyaannya mengenai keamanan aplikasi ini Bu. Apakah lokasi kita tidak akan bocor keluar untuk keamanannya gitu? Oh ya, sebelumnya kan yang bersangkutan yang akan kita tahu alamatnya kan sudah setuju ya, sudah setuju kalau alamat kita itu kedetek gitu. Ya ini. Iya. Jadi karena sudah setuju ya kejahatan itu mah resiko gitu ya. Nah, kecuali kalau kita men-tracker sendiri, orangnya nggak tahu-tahu terus kita pengen tahu, nah itu beda lagi. Ya kalau ini enggak sih, ya bocor keluar mah kalau misalnya mungkin kalau HP-nya ini, HP-nya hilang mungkin ya. Kalau HP-nya hilang bisa jadi. Kalau apa yang normal aja sih enggak, ya. Makasih ya Edito ya. Oke. Kemudian ada lagi Ibu, masih lanjut ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu? Mangga ini siswa-siswa saya Pak. Iya, iya. Iya, ini ada kalau pertanyaan dari Dimas tadi sepertinya udah terjawab ya Bu ya, yang Iya. versi Android-nya berapa, tidak dibatasi ya Bu ya, harus tipe Android berapa ya Bu ya. Tadi sudah dibahas ya. Kemudian untuk aplikasi ini, apakah ada iklan yang mengganggu Bu, seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya Bu? Ini kalau biasanya kan ada ini ya, siapa yang bertanya tadi? Ini Roni, kalau untuk Oh ya aplikasi, Roni, apakah ada iklan? ini ya Ron, sebenarnya kalau sementara ini kan 360 ini aplikasi ini kan masih free ya. Ya kalau sementara masih free sih biasanya suka ada sih kecil-kecil di bawah yang jalan gitu. Tapi selama Ibu pakai sih belum ada ya. Biasanya kalau misalnya sudah pemakaiannya lebih dari berapa juta sekian itu ada biasanya. Terus ada keluar versi yang bayar free dan yang premium. Nah, biasanya kalau kita bayar yang premium itu yang bebas iklan, kemudian fasilitasnya pun ditambah gitu ya. Sementara ini yang Ibu pakai belum ada sih, ya belum apa, ini ada iklannya belum ada kalau yang 360 ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu. Ya. Dari Arya Mawardi. Assalamualaikum. Ibu mau bertanya, misalkan akun kita ada di beberapa perangkat, apakah akan terdeteksi semuanya? Oh, akun di beberapa perangkat. Jadi modelnya gini ya, apa namanya? Paham-paham. Misalnya HP kita itu ini emang orang kaya nih, Mawardi nih misalnya HP-nya punya 5 ya. HP 5 itu semuanya pakai akun Gmail yang sama gitu ya, misalnya gitu ya. Iya, iya, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Apakah semua terdeteksi? Nah, tentu yang terdeteksi adalah yang ada yang 360-nya ini gitu ya. Itu ya. Tapi kalau misalnya diinstal juga semua gitu 360 aplikasi gitu di kelima HP itu, ada kemungkinan itu muncul semua ya. Secara logika seperti itu Mama Mardi ya. Jadi muncul semua. Gitu. Ini. Oke, Jadi itu terdetek ya Bu ya? jawabannya.
terdetek Iya. kalau misalnya 5-5-nya pakai akun yang sama, ya. Akun yang sama. Iya. Iya, iya, iya. Baik. Sudah jelas ya Arya ya? Jawabannya ya. Iya, iya. Baik, Kenapa selanjutnya jawabannya ada amin itu? ya amin. Amin kebaca semuanya katanya Bu. Oh, maksudnya gitu. Oh, amin ini Eh, dapat punya HP 5 ya? Ya, amin. iya, iya Bu. Kemudian ada pertanyaan dari Dimas Andiansyah. Bu, mau nanya dari aplikasi itu apakah mengganggu sistem aplikasi yang lain? Tidak. Enggak ya, enggak mengganggu ya karena aplikasi sendiri sih ya, iya, dia enggak mengganggu gitu ya. Tidak Jadi mengganggu ya. seperti apa aplikasi ada di apa namanya di HP kan macam-macam aplikasinya, ada game, ada semua, enggak mengganggu gitu ya. Iya, oke. Tidak mengganggu. Baik. Iya. Ya, yang mengganggu ini anak-anak biasanya itu Pak Sri jadi apa namanya Ya. penasaran tuh, jadi pingin apa tahu apa orang tuh ada di mana, tapi orangnya jangan tahu gitu. Biasanya ngoprek-ngoprek gitu tuh Pak, yang sudah-sudah tuh, jadi penasaran gitu. Iya, Emang iya. ada baiknya Pak kalau kita pandai ngoprek itu, saya juga pernah itu. Pernah saya ngoprek lihat orang ada di mana gitu. Tapi ada hal positifnya, positifnya kita berpikir 2 kali gitu, kalau misalnya pakai aplikasi ini, oh ini bisa dibuka sama orang. Nah nanti, cara menangkalnya gimana gitu, gitu. Jadi saya dulu juga Iya, begitu, iya. apa, bikin virus gitu ya. Nah supaya kita tahu cara menangkalnya gimana, ada positifnya sebenarnya. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi, Bu. Dari Roni Saputra, ukurannya berapa mega, Bu, untuk aplikasinya? Apakah memakan memori yang banyak? Waduh kalau ukuran itu, Ron belum Ibu lihat ya berapa-berapanya ini jujur aja gitu, belum dilihat ya. Tapi, kita bisa juga kalau mengakalin supaya ringan di HP itu, kita sering meng-clear data aja ya, aplikasi manapun kalau misalnya di HP itu sudah lelet gitu, kita masuk ke setting, kemudian manajemen, kita hapus aja datanya. Jadi jangan hapus aplikasinya ya, datanya aja dihapus, jadi lebih ringan gitu. Jadi kalau misalnya yang sudah-sudah, supaya tidak terekam itu dihapus datanya gitu. Nah, kalau berapa meganya Ibu, maaf belum jawab nih, belum lihat di HP, harus dilihat dulu di HP-nya, iya. Baik. Jadi sering membersihkan memorinya, Ibu ya? Iya betul Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, dari Arya Mawardi. Lebih efektif mana, Bu, pakai aplikasi ini atau lacak perangkat di GPS, walaupun sama saja melacaknya? Aplikasi perangkat di GPS. Oh, maksudnya, nah gini ya, Mawardi, kalau misalnya yang kita melacak langsung perangkat di GPS gitu, jadi kita yang akan kita lacak tuh hanya dapatnya 1 gitu loh. Ya misalnya, Mawardi mau ngelacak, HP pacarnya, ya misalnya gitu kan. Itu hanya 1 tek yang akan kita lacak kalau masih menggunakan perangkat GPS biasa. Tapi kalau menggunakan aplikasi yang 360 ini, kita seperti gambar tadi, kalau kita tergabung 5 orang, itu 5 orangnya ada gitu ya. Dalam 1 peta itu ada 5 foto gitu sekaligus. Jadi letaknya ada di mana, seperti itu gitu ya. Kalau yang lacak perangkat GPS itu yang tadi Find My Device itu yang dari Google. Itu lebih ke kalau kita hilang HP, nah caranya melacak HP kita ada di mana, nah itu, baru pakai perangkat itu yang di aslinya dari Google-nya. Jadi kita tidak perlu, menginstal aplikasi apa-apa lagi kalau pakai karena Google kan sudah ada ya di HP-nya. Nah itu bisa. Nah itu gini, kalau HP kita hilang, kita bisa melacaknya dari PC ya. Dari PC itu kelihatan HP kita ada di mana, bisa di-call, ini bisa juga dikunci. Dikunci itu dalam artian orang tuh nggak bisa apa-apa. Kecuali install ulang ya udah almarhum ya. Kalau install ulang sih udah nggak bisa apa-apa.
Jadi sementara dikunci dulu HP kita, sementara kita ganti ininya apa password email kita gitu. Itu pakai GPS gitu. Ya. Gitu jawabannya ya, Mawardi ya. Baik, kita batasi satu penanya lagi aja ya Bu ya. Ya, mangga siap. Ya, mangga ada penanya lagi, satu orang lagi, dipersilahkan. Barangkali Bapak Ibu guru. Iya. Jadi jangan lupa untuk peserta Zoom meeting hari ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Silahkan. Hari ini ada 28 partisipan ya yang hadir. Alhamdulillah, banyak Kegiatan sekali. hari ini. Iya. Baik. Baik, mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Bapak Putut ya. Bagaimana untuk melacak HP yang hilang, Ibu? Makasih banyak. Gimana kabarnya Pak Putut? Ya, ya. Melacak HP yang hilang itu Pak, kita bisa dari Google-nya sendiri Pak. Dari Google-nya ada fasilitas yang apa Google Find My Device itu ada fasilitasnya Pak di situ. Jadi kita aktifkan. Nah, misalnya HP kita hilang nih. Hilang misalnya, hilangnya tapi bukan hilang dibawa istri atau apa ya Pak ya. Hilangnya misalnya jatuh di jalan gitu-gitu kan ya, atau ada yang nyopet gitu. Nah, jadi pertama yang dilakukan adalah kita buka laptop aja Pak. Kita buka laptop, kemudian di situ kita aktifkan Find My Device tadi, ada aplikasinya itu bisanya dari browser bisa, dari Google. Nah, kemudian diaktifkan. Nah, kita harus tahu email kita yang dipasang di HP itu harus tahu dengan passwordnya, Pak. Nah, setelah kita masukkan email, nah itu nanti keluar itu HP kita ada di mana. Nah, di situ ada pilihannya, apakah kita mau mengunci, kita untuk calling juga bisa sebenarnya menelepon gitu ya. Tapi untuk yang dicuri tipis kemungkinannya bisa kembali ya Pak. Ya kalau misalnya si HP itu sudah diinstal orangnya dari luar ya udah nggak bisa. Jadi kita nggak bisa melacak lagi gitu. Ya. Tapi ya sementara sih bisa. Jadi fungsinya hanya mungkin mengunci HP kita supaya tidak diapa-apain dulu gitu. Ya. Itu parahnya kan misalnya ada bankingnya, ada apanya, sementara dikunci, kita bisa telepon bankingnya untuk memblokir gitu, bisa kayak gitu. Kalau HP hilang itu seperti itu. Kalau mau kembali mungkin pakai telepati nih Pak Putut. Iya. Oke, baik Ibu. Sebenarnya waktunya cukup ya Bu ya. Iya ya. Tapi ini ada satu lagi Bu. Nggak apa-apa, boleh satu lagi atau gimana Ibu? Ini anaknya lagi bersemangat Pak. Anak-anaknya. Iya, ini ada dari Lia Septiani. Izin tanya Bu, misalkan HP kita hilang, mau melacak lewat email, tapi email kita tidak hafal, apakah masih bisa dilacak? Oh, kalau nggak tahu emailnya mah kemungkinan nggak bisa karena Find My Device tadi itu kaitannya sama Google ya. Nah itu salah satu masuk ke Find My Device itu kita harus memasukkan email dan passwordnya, baru kita tahu letaknya di mana gitu ya. Jadi kalau misalnya hilang nggak tahu emailnya ya berarti beli lagi aja ya HP-nya. Ya sudah dipastikan almarhum gitu ya. Jadi tapi mungkin ada hikmahnya bisa ini dapat yang lebih baru ya. Ya ya. Ya. Ya mungkin seperti itu Mbak ya. Oke. Baik, sebenarnya kita cukupkan ya untuk sesi kedua juga, untuk sesi tanya jawab. Karena mengingat waktu juga ya Bu ya. Ya ya. Itu. Ya, baik. Sebelum ditutup, barangkali ada close statement dari pemateri, dipersilahkan. Oh ya ya ya.
Terima kasih pada yang sudah hadir nih, luar biasa ya, pesertanya banyak sekali nih ya. Jangan Iya. lupa nih siswa harus absen ya, nanti absennya Ibu ambil gitu ya dari. Nah ini jadi untuk kali ini itu kita menginstal 360 ini aplikasi yang dipasang HP itu bisa dicoba, semoga bisa bermanfaat. Kita bisa mengetahui keluarga kita ada di mana gitu. Banyak sekali positifnya ya. Kita coba aja ini untuk ini insya Allah banyak manfaatnya ya. Itu aja mungkin kelebihan salah satu dari GPS. Kalau yang lebih dalam lagi mengoprek-ngoprek itu banyak kalau kita mau belajar gitu ya. Tapi sementara dibatasi waktu untuk ini aja. Iya. Makasih Pak, saya kembalikan ke Bapak. Ya. Baik, terima kasih Ibu Wajalia untuk paparannya. Dari apa yang disampaikan tadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Jadi untuk aplikasi ini sebetulnya banyak ya Bu ya. Ada banyak yang bisa digunakan, hanya dalam hal ini yang digunakan adalah pelacak keluarga Like 360 karena untuk penggunaannya mudah ya Bu ya, seperti itu ya. Paling mudah ya Pak. Itu. Paling mudah, kemudian untuk sistem Android-nya sendiri tidak dibatasi pada Android versi berapa. Seperti itu. Ya. Seperti itu, jadi bebas untuk tipe Android mana saja, kemudian yang pasti aplikasi ini harus terinstall di setiap handphone keluarga kita agar kita dapat melacak keberadaan anggota keluarga kita. Kemudian yang terakhir, gunakan aplikasi ini dengan bijak ya Bu ya. Tidak digunakan untuk yang macam-macam karena ya banyak positif, bisa juga negatifnya tergantung dari pemakainya. Seperti itu. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk paparannya Ibu Ajalia. Banyak sekali manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya kembalikan pada host. Silakan Ibu Wajah Nur. Oke, terima kasih untuk rekan kami Ibu Hajalia Rohmasari dengan Bapak Sri Prihantoro yang telah menyajikan materi Fikon pada pagi ini. Mudah-mudahan materinya sangat bermanfaat buat kita. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu instruktur yang telah hadir di acara Fikon ini. Begitu juga dengan untuk rekan-rekan yang lain, Ananda SMK Negeri 1. Terima kasih atas partisipasinya telah bergabung di acara Fikon ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.